Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum wa wala. Amma ba'd. Faqad qala musannifu hadzal kitab rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain amin. Wa Ibnu Majah wa Nasa'i wal lafdhu lahu wal hakim wa sahahahu. Dan Ibnu Majah serta Nasa'i dan lafaznya dari Imam Nasa'i, wal hakimu dan Imam Hakim wa sahahahu dan telah disahihkan oleh Imam Hakim. Ya Rasulullah, aradtu an aghzu, wahai Rasul, saya kepingin perang. Wa qad ji'tu astasyiruka, dan saya datang untuk minta petunjukmu. Faqala, lalu Rasulullah menjawab, hal laka min ummin, apakah kamu punya ibu? Qala na'am, jawabnya ya. Qala ilzimha fa innal jannata 'inda rijlaiha. Ya. Ilzimha, ya. Teruskan bersamanya, ya. Fa innal jannata, sesungguhnya surga itu 'inda rijlaiha, ada pada kedua kakinya. Ya, jadi artinya berbuat baik kepada orang tua, ngurusin orang tua, pahalanya teh ya sama dengan jihad fisabilillah. Pahalanya sama dengan perang. Ya. Jadi kita perang, ya, bawa senjata, pukul musuh dan sebagainya, itu sebetulnya ya pahalanya sama dengan kita berbuat baik dan ngurusin orang tua. Ya. Wa fi riwayatin sahihatin, dan di dalam riwayat yang sahih, alaka walidan, apakah kamu punya kedua orang tua? Qala na'am. Ya, jawabnya ya. Qala ilzimhuma. Ya. Nah, urusin keduanya. Jadi bukan hanya ibu doang, ya. Bapak ge sama. Fa innal jannata tahta arjulihima. Ya. Sungguhnya surga itu ada di bawah atau di telapak kaki kedua orang tua. Jadi jangan mentang-mentang ibu, ya, hadis yang masyhurnya kan, ya. Siapa katanya ummuka kan gitu. Ya. Baru abuka. Jadi jangan mentang-mentang kita hadis yang masyhurnya ibu, nah baru bapak. Apalagi kalau bapaknya salah, ya, tiga ibu satu bapak. Tiga ibu satu bapak. Ya, jadi anaknya diajarin, ya. Hadis Nabi ngajarinnya bilang gitu ke ibu, ya, ibu, satu ibu, dua ibu, tiga ibu. Ibu satu, ya. Satu, ibu dua, ibu tiga, ya, ya, itu terlalu cerdas, ya, gitu. Nyari celah, ya. Nah, jadi artinya hadis itu sebetulnya ingin, ya, memang perhatian itu harus lebih kepada ibu, karena memang biasanya orang itu jarang perhatian yang ke ibu, perhatiannya ke bapak. Kenapa? Karena dipikirnya bapak itu lebih berjasa ketimbang ibu. Mencari nafkah. Ya, mencari nafkahnya. Iya, cuman artinya perhatian anak itu lebih seringnya ke bapak, yang dicontohnya itu lebih ke bapak. Penghormatan anak itu ke orang tua biasanya lebih ke bapak ketimbang ke ibu. Nah, itu biasa, ini artinya kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas, ya, mayoritas, bukan berarti nggak ada, bukan. Artinya bapak itu seolah-olah jadi sesuatu yang
contoh, ya, yang dilihat, yang didugu, yang ditiru, sehingga seolah-olah ibu ya hampir disampingkan. Kadang ibunya nyebut bapak dong. Ditambah lagi itu, ya. Jadi memang ya beda nanti ya, apa namanya, setiap daerah itu punya tradisi masing-masing. Tapi sebelum itu terjadi, ya kebiasaannya memang ya, apalagi kalau lihat zaman jahiliyah misalnya, wanita itu kan nggak ada harganya, ya. Ketika lahir bayi, yang keluar bayi perempuan langsung ya, mau udah kubur hidup-hidup. Nah iya makanya, ya. Jadi perempuan itu hanya sekedar apa, pelampiasan nafsu aja, ya. Jadi hanya untuk menutupi kebutuhan seksual, selesai buang. Ya iya, makanya karena melihat kondisi kayak begitu kan akhirnya wanita nggak dihargai kan. Maka Islam datang, nah, ummuka ternyata ya, nah, mereka punya posisi yang tinggi, ya. Tergantung juga sih. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi wa sahahahu, dan disahihkan an Abi Darda radhiyallahu anhu anna rajulan, dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwa seseorang atahu, mendatanginya, faqala innali imra'atan, saya punya istri. Nah, ini punya istri. Ya, Bapak punya istri, Pak? Alhamdulillah. Wa inna ummi ta'muruni bi talaqiha. Nah, mana yang didahulukan ya? Dan ibu saya memerintahkan saya untuk menceraikannya. Nah, loh. Ayo, bagaimana tuh? Ya, punya istri, nah, demen banget sama bininya, tapinya kata emaknya, ceraiin bini lu. Nah, loh, bagaimana tuh? Bapak bagaimana, Pak? Persoalannya apa itu, Pak? Oh, jadi dilihat persoalan Bapak ya. Oke. Faqala, lalu Abu Darda bilang, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Ibu itu adalah ya tengah-tengahnya pintu surga. Fa in syi'ta fa adhi' dzalikal bab au ihfizhu. Ya. Jika kamu mau, kamu letakkan pintu itu atau kamu jaga. Ya. Jadi Nabi masih ngasih ya, pertimbangkan dah. Gitu. Keputusannya ada di ente. Mau pilih mana? Pilih emak apa pilih bini? Gitu. Ya. Jadi kata Nabi, al-walidu awsatu abwabil jannah. Ya. Adalah pintu yang ada di tengah. Kalau kamu mau, kamu letakkan itu, ya, kamu letakkan pintu itu atau kamu jaga. Ya, artinya kan pintunya masih ada lagi, bukan pintu doang. Ya, oke. Nanti belum. Lanjut. Ya. Diserahkan ke kita atau gimana? Iya, diserahkan ke kita. Baiknya seperti apa? Ya silakan mau pilih. Ente mau pintu surga yang tengah itu apa mau pintu surga yang mana gitu, terserah. Kasarnya mau VIP apa mau ekonomi apa kelas kambing apa? Gitu. Ya. Tapi masih tetap surga gitu ya. Iya, tapi surganya Tinggi gitu. lah. Tapi kan cerita Nabi Ismail itu ketika berumah, lalu Nabi Ibrahim datang, Nabi Ismail lagi nggak ada, mertua datang nih ke rumahnya. Nah, diterimalah oleh siapa? Oleh istrinya Ismail. Nah itu, ya. Allah alam, pokoknya setelah pulang kata Nabi Ibrahim pesan ke istrinya, sampaikan nanti ke Ismail suruh ganti pintu. Tegur Nabi Ismail. Ya, ternyata sama Nabi Ismail cerai lah.
Tahu dah itu nggak ngerti dah saya dah. Apa kurang open atau bagaimana dah. Ya. Pokoknya ini ceritanya disuruh milih. Mau pilih mana? Ntar masih banyak nih ceritanya. Ya. Oke. Wa Ibnu Hibban fi sahihi. Jadi mana yang lebih didahulukan nih? Ya, antara orang tua atau istri. Kita itu kan punya teman, punya orang tua, punya anak, punya istri. Antar satu-satu dilepas tuh. Yang paling belakangan dilepas yang mana? Sama temen nih. Hah? Ketika sama teman gitu, kebutuhan sama orang tua kita ya lambat laun suruh pilih mana yang pilih teman apa orang tua tuh. Ya, nah teman mah bakal ninggalin kan orang tua tuh. Nanti orang tua sama anak tuh mana tuh yang diduluin tuh, yang ngurusin kita tuh, yang perhatian sama kita tuh. Nah, ya orang tua lebih perhatian kita ketimbang anak kita. Anak kita kalah tuh udah. Orang tua tuh. Nanti orang tua mau bini tuh, mana yang ngurusin kita tuh? Ini apa orang tua tuh? Makan bini. Hah? Kalau sekarang mau bini. Sekarang? Iya, sekarang. Melin mau bini. Wa Ibnu Hibban fi sahihi anna rajulan abang sakit. Ini contoh. Bang Haji sakit. Ada Pak Haji Adam, ada anak Bang Haji. Kira-kira siapa yang paling open antara anak sama Bang Haji Adam? Openan siapa tuh untuk ngurusin Bang Haji Tata? Hah? Iya, openan Haji Adam apa anak? Hah? Anak apa kagak orang? Jauh. Oh. Hah? Jauh. Anak orang openin tuh udah kalah duluan anak tuh udah. Enggak yang gimana sih dia? Anak lah. Enggak, temen aja Adam dulu, anaknya enggak udah. Anak udah jadi dari kompetisi pertama anak udah kalah tuh. Anak enggak udah. Temen tuh. Hah? Mau aja. Saya sakit nih. Hah? Anak saya sama Bang Haji Tatang pentingan mana yang ngurusin saya tuh? Anak apa? Hah? Anak saya? Bukan Bang Haji bukan? Mau nih. Hah? Mau. Udah tuh anak tuh. Nah nanti anak sama orang tua kita tuh mana yang lebih open ngurusin kita tuh? Bang kita lagi sakit. Satu-satu dilepas itu. Ntar orang tua sama bini tuh mana tuh yang lebih open sama kita tuh? Isinya masih ada banyak itu ya. Lah ini bukanlah masih ini ceritanya cerita masih ada gitu. Orang tua nggak bisa diganti kalau ini bisa diganti. Oh gitu ya. Iya. Iya. Ada yang nggak bisa ganti lagi. Hah? Ada yang nggak bisa ganti. Iya. Kalau ganti bunuh diri nih. Siap. Misalnya kan begitu. Wa Ibnu Hibban fi sahihi dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya anna rajulan ata Abu Darda faqala, masih kisah yang tadi. Seseorang laki-laki mendatangi Abu Darda lalu dia berkata, inna abi lam yazal bi, bapak saya masih bersama saya hatta zaujati, ya sampai istri saya, wa innahul an, dan bapak saya sekarang yaquluni bi talaqiha, bapak saya memerintahkan saya untuk menceraikan istri saya. Ya, qala, ya, lalu ya Abu Darda berkata, ma ana billadzi amiruka an ta'uqqa walidaika, ya, saya, ya tidaklah saya ini sumpah maksudnya, ya, saya bersumpah, ya, tidaklah memerintahkanmu untuk mendurhakai kedua orang tua kamu. Wala billadzi amiruka an tutalliqa zaujataka, dan saya juga ya sumpah ini
ya enggak mau memerintahkanmu untuk menceraikan istrimu. Kata Bundar, bingung Bundar Dage. Bentar katanya, bapak saya nyuruh ceraiin bini saya, orang bini saya cakep, katanya gitu. Bentar lagi jadi berantem sama bapaknya, Sirian bapaknya. Dia bilang sama-sama jelek dah gitu. Ghaira annaka, hanya saja kamu itu insyita, jika kamu mau haddatsuka, saya akan menyampaikan, saya akan bilang kepadamu bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, apa yang saya dengar dari Rasulullah. Sami'tuhu yaqul, ya, saya mendengar beliau berkata, al-walidu awsatu babil jannah fahafiz ala dzalika in syi'ta aw da'. Ya, sama maknanya sama yang tadi, ya. Jadi orang tua itu, kalau yang tadi ceritanya ibunya, nah sekarang cerita bapaknya. Sama-sama yang ditanyanya Abu Darda. Jawabannya tetap sama, hadis Rasul, orang tua itu adalah tengah-tengah itu surga, ya. Qala wa ahsibu ata'an qala fatallaqaha, ya. Ada yang bilang, ya, di hadis lain wa ahsibu ata'an, ya, saya mengira itu adalah pemberian. Qala, lalu dia berkata fatallaqaha, ya, lalu ceraikanlah istrimu itu. Wa ashabus sunanil arba'ah, dan hadis, ya, yang diriwayatkan oleh, ya, Imam 4 wa Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban termasuk fi sahihi, dalam kitab sahihah. Wa qala Tirmidzi, Imam Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahihun, ini adalah hadis, ya, hasan yang sahih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Ibnu Umar, ya, meriwayatkan qala, dia berkata kana tahti, ya, imra'atun uhibbuha. Oke, kata Ibnu Umar, saya punya istri yang saya cintain banget. Oke, demen banget saya bini saya. Wa kana Umar, nah ini Umar, saya ubah bapaknya, ya, bapak ini panggil bapaknya, panggil namanya tuh. Wa kana Umar yakrahuha, akan tetapi Sayyidina Umar, ya, membencinya, ya. Faqala li, Sayyidina Umar bilang, talliqha, ceraikan dia. Sayyidina Umar, Bang, yang bapak fa'abait, karena kalau bapak begitu kan, ya, saya nolak, nggak mau, ceraiin. Norak, kalau demen banget saya, ya, jadi anaknya demen banget tuh ini sama bininya, orang mau dilepas pisan bini, ya. Orang menyesal. Jadi Umar nggak kalah set, ya. Fata Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Sayyidina Umar mendatangi Rasulullah. Fadzakara dzalika lahu, lalu menceritakan hal itu kepada Rasul. Faqala li, lalu Rasulullah memanggil saya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada saya, talliqha, ampun. Nyerah dah. Sama bapaknya berani itu, ya. Sama Rasulullah, ampun dia. Ya, oke, siap. Mana yang menang itu? Menurut yang dibilangin bapak begini. Dilema ya. Dilema. kalau ada putusan dari Rasul, Kita nggak tahu kenapa dicerain. Lah kagak ada ceritanya, jadi ceritanya Ini hadis ini apa kasuistis aja, apa memang secara menyeluruh ini? ya sebetulnya bukan kasuistis, artinya ini suatu saat pasti akan terjadi di mana-mana. Kasusnya begini, ada ya, kasusnya antara orang tua dengan mantu tuh kagak pernah akur. Ketika nggak akur, mana yang harus dimenangin, kan begitu. Jadi kasuistik ini memang kasuistik sesuai dengan case per case gitu. Tapi ini terjadi loh. Jadi Islam itu sampai ke titik itu. Gitu. Jadi ketika anak
ketika istri dengan orang tua kita itu nggak akur, mana yang mau dimenangin? Itu kan masalah. Islam datang dong ngasih solusi dong. Jangan terserah lu, itu mau urusan lu, enggak lah. Islam datang kasih solusi. Mana solusinya? Kan sekarang kalau kita mau timbang-timbang, kita mau pikir-pikir lagi coba. Tadi dengan bahasa walidaika awsatu abwabil jannah. Kasarnya kemarin udah kita bahas surga itu ada di kedua orang tua kita kan gitu. Neraka ada di kedua orang tua kita. Nah sekarang bini ada juga, emang surganya di situ, emang ada. Surga kita ada juga. Jangankan bini, yang lain pun ada pintu surga juga di sana. Cuman kalau dipikir-pikir lagi tuh, ditimbang-timbang lagi kedekatannya dan seterusnya, mana yang mau dipilih tadi? Gitu. Jadi Islam ini seolah-olah ingin ngajarin kita, ayo silakan kamu pertimbangkan siapa yang harus kamu utamakan di antara kedua itu. Ya selama bisa didamaikan ya alhamdulillah, itu pasti solusi terbaik. Tapi ketika sudah nggak ketemu, kadang orang tua kita malah lebih mengalah. Banyak orang tua yang lebih mengalah. Justru kasusnya itu kebanyakan orang tua nggak mau ngalah. Ya, gitu. Ya. Jadi artinya kalau udah sampai turun tangan begini nih, gitu, ya. Kasarnya bahasanya pilih aku atau dia. Nah, udah repot udah kalau udah begitu. Kalau udah sampai titik itu berarti ya udah. Nah iya, kalau udah titik itu yang mana yang mau dipilih kan gitu seolah-olah kan. Kalau persoalannya kan gini, misalnya istri saya dengan bapak saya itu nggak ada masalah gitu, sebetulnya. Tetapi saya dengan istri saya dipandang kurang akur gitu. Nah akhirnya saran orang tua lepaskan gitu. Nah kemudian misalnya saya nggak mau melepaskan, nah itu saya melanggar orang tua, apa nggak itu sih? Nah itulah makanya, jadi tadi dibilang case per case itu seolah-olah kan kita mampu mengatasi masalah, seolah-olah orang tua kita nggak tahu masalahnya apa, seolah-olah kan begitu, ya kan? Maka tadi lebih jelasnya hadis Sayyidina Umar tadi, Sayyidina Abdullah bin Umar kan dibilang, saya punya istri, demen banget sama bini saya, kan begitu katanya. Tapi Sayyidina Umar nggak tahu benci banget sama bini saya, gitu. Kan gitu seolah-olah kan. Ya kan kalau udah benci sama seneng kan itu mah udah ceritanya subjektif Pak, udah bukan cerita objektif. Apa sih mesti benci, salahnya apa? Nah ya kan gitu kan, kata kita bahkan cari dulu apa sih benci, gitu. Kan ini anak Pak, namanya bapak perlu seneng, anak seneng apa? Kan gitu kata kita, bukan? Kalau anak seneng, orang tua ikut seneng. Tapi Sayyidina Umar enggak, ya promuha udah begitu. Dan buktinya Sayyidina Umar itu ketika enggak mau, gitu, ditolak oleh siapa? Oleh anaknya, datang ke Rasulullah. Panggil Rasul. Nah, panggil Rasul. Pas udah. Nah iya. Contohnya sampai ke situ. Coba itu. Ini cerita subjektivitas loh ya. Artinya betapa orang tua itu lebih penting dari siapapun, itu maksudnya. Jangan salah paham. Ya. Dan bahasa benci itu bukan sekali dua kali. Artinya mungkin sudah ada upaya, sudah ada usaha untuk mendamaikan. Namun ternyata masih nggak bisa. Ya mau nggak mau, ketika sudah sampai kepada titik pilihan, mana yang harus dipilih? Siapa yang harus dipilih? Coba, ini sekarang kacanya ke kita dah. Jangan ke orang tua. Kita punya anak sekarang. Kita benci banget sama mantu kita tuh. Tahu-tahu anak kita lebih milih bininya ketimbang kita. Kita gimana tuh? Sakit hati kagak? Itu aja dah. Itu mau khusus untuk laki-laki aja ya. Khusus untuk anak laki-laki. Ya perempuan juga sama. Perempuan juga. Oh, iya perempuan lakinya. Hah? Benci banget sama laki lo, gue cerai laki lo. Kan kalau perempuan mah nggak bisa cerai. Iya, berarti urus laki-laki dong. Tapi perempuan boleh mengajukan Cerai. kita cerai. Gugatan.
Ada kalau anak perempuan bukan sama sama laki aja. Iya, mengajukan cerai. Kalau kata lakinya gua kagak mau, susah, nggak bisa. Jadi nggak apa. Hah? Apa? Berapa? Apa? Iya, kalau dalam agama istilahnya hulu mengajukan cerai. Ntar kata si perempuan, kata si laki, iya dah, gue ceraiin, tapi lu bayar sekian ya. Kayak iya. Makanya nanti akhirnya dibilang apa? boleh dibalikin. Apanya? Permintaannya nggak boleh lebih dari mahar yang sudah diberi. Maharnya sekurangin ya. Artinya sebanyak mahar. Nggak boleh lebih. Misalnya maharnya cuma ngasih 100.000. Nah, kata dia, kamu boleh saya ceraikan asal kamu bayar 200. Nggak diterima tuh orang ulama tuh. Ada yang bilang gitu. Tapi ada yang bilang boleh. Gitu. Tapi ini yang bilang boleh justru pendapat yang minoritas. Yang mayoritas ya perempuannya kasarnya katanya. Jadi karena cerai itu ada di tangan suami. Jadi suami mau mengeluarkan cerai kalau dibayar gitu kasarnya. No, bayar atau bayar yang penting gua cukup kawin lagi gitu. Jadi kalau ada perempuan minta cerai ke suami, kemudian setelah itu dia minta uang idah, apa namanya itu? Lah iya itu namanya. Jadi si perempuan yang minta. Lah. Balik. Jadi minta cerai Allah, minta idah Allah gitu. Lah, enak. Kecuali suami nyerain ya. Menang banyak Oh, Kecuali suami Jadi yang menceraikan. iya tetap yang menceraikan cerai itu ada di tangan suami. Tapi kalau yang hubungan cerainya suami bisa minta dia uangnya Minta apa? itu uang indah. Ya idah itu memang tetap sebetulnya tanggung jawab suami. Jadi idah itu sebetulnya sampai dengan istri selesai, apalagi kalau misalnya istrinya dalam keadaan hamil. Kalau suami mah nggak ada idah ya. Suami mah nggak ada idah, Pak. Masih ada yang boleh kawin lagi baru ayah. Berani kagak itu masalahnya. Nah, Pak ya. Itu dalam guru ada idah juga. Ya ada lah tetap idah. Nanti idahnya idah cerai berarti 3 kali sucian. Harus idah, nggak ada lepas idah, nggak ada. Semua ada idahnya. Jadi hulu itu kategorinya cerai hidup. Kalau idah itu untuk jalan tak bisa rujuk lagi ya. Takut masih ada benih-benih doi. Nah itu yang saya bilang kemarin. Jadi idah itu banyak manfaatnya. Yang pertama bisa jadi kepingin balik lagi. Ya. Tapi yang nggak kalah pentingnya itu perempuan itu ya, perempuan itu oleh Allah dikasih keistimewaan ketika masuk sperma, udah itu yang itu doang yang boleh dicerna oleh dia. Seandainya berganti-ganti, Satu doang kan maksudnya. ya seandainya berganti-ganti itu akan menimbulkan penyakit, bikin error, dan itulah akhirnya HIV itu di situ. Makanya dibersihin dulu 7 bulan ya. Bagaimana caranya agar bersih? Tadi virus itu seolah-olah sperma itu kayak virus gitu. Nah itu tergantung. Kalau wanita yang cerai hidup, nah itu 3 kali sucian baru hilang tuh yang tadi tuh. Jadi bukan hanya sekedar membersihkan rahimnya dari kehamilan atau kagak, kan dia nggak ketahuan kalau misalnya udah tiga kali haid nggak mungkin hamil kan gitu. Tapi ternyata bukan hanya itu, dibalik itu ya kabarnya ada penelitian yang bilang perempuan itu punya itu tadi. Jadi misalnya nauzubillah min dzalik, istri kita di belakang kita main gitu dengan orang lain, itu pasti akan terkena penyakit, nggak mungkin enggak gitu. Kenapa? Karena dia oleh Allah diciptakan nggak bisa menerima ya 2 apalagi 3 dan seterusnya. Dan kalau mau caranya begitu tadi, ditunggu masa iddah itu. Jadi
jangan ditengok-tengok gitu. Paling enggak 3 kali haid nggak ditengok-tengok, ah udah tuh nanti yang nengok lagi boleh tuh. Hah? Kesehatan ya, ada Yes. ya dari kesehatan itu gimana? Hah? Merantau maksudnya? Terus? Ada 5 tahun sekali. Terus apa? Pengen. Lama. Lama kali pakai persiannya ya bersih banget. Ya pokoknya begitu ceritanya. Jadi paling tidak 3 kali haid itu sebagai, jadi buktinya itu aja. Jadi seandainya sebelum 3 kali haid dia sudah ganti-ganti, itu pasti penyakit, nggak mungkin enggak. Kalau kita ganti 3 bulan sekali, mungkin 3 kali haid. Kalau mau ganti, nah kudu 3 kali haid dulu. Sekarang sama ini, habis ini 3 kali haid baru ganti sama ini. 3 kali haid ganti sama ini, nah itu nggak ada masalah. Gitu. Kalau kayak gitu, Yes. Dan dalam hukum Islam juga akad lah, harus akad lah maksudnya. Jadi misalnya nikah sama ini, cerai, ntar nikah, cerai tuh tunggu 3 kali haid, nikah sama ini, cerai lagi tuh 3 kali haid, nikah sama ini, gitu nggak ada masalah itu. Tapi nikah pun kalau belum 3 kali haid Nggak boleh. kalau kayak gini Pak, misalnya kita suami istri, kita nggak dengar bahwa istri kita itu selingkuh, nah kita sengaja nggak digauli selama 3 kali sucian untuk supaya tahu gitu benar apa enggak. Nah kita termasuk melepas kewajiban. Ya, gimana kewajiban, kan kita udah suspek dia. Kan? Ya, segera dibuktikan saja, gitu. Jadi bukan masalah kewajiban dan tidak, malah justru harus dibuktikan itu. Gitu. Ya, alhamdulillah 3 nih. Ya. Gitu. Banyak pakai alarm punyanya, ada yang lain bunyi. Jadi saya selingkuh nih, ya kan? Ya, katakanlah mereka pisah, kan masih itu balik lagi. 3 bulan kadang-kadang. Jadi kabarnya dia selingkuh. Berarti udah katakanlah ada orang lain yang Janganlah. kalau buat laki-laki mah buang aja ya. Iyalah. Ya, kalau laki-laki mah kudunya ya, laki-laki mah kalau udah bini yang begitu mah, ya kan kata Nabi nggak boleh jadi dayus itu nggak cemburuan sama bini, nggak boleh. Tetap harus cemburu. Kudu cemburuan, artinya kudu cemburuan. Cemburu buta sama yang lagi. Tahun mana-mana gitu. Iya kan, utang cemburu bininya orang boleh dilihat orang bisa kan. Kurungnya kamar. Iya, itu tetap kan artinya ya kalau dia cemburu ya harus cemburu, nggak boleh enggak. Nanti cemburu itu kalau misalnya istrinya dengan orang lain ya harus cemburu lah. Kalau udah ketahuan ya sudah selesai, jangan diterusin. Masalahnya belum tahu gitu. Misalnya belum tahu, maksudnya belum, masih ragu-ragu. Ya kan sekarang gini ketika ragu-ragu itu ada atau tidak kan, ketika datang ada, kalau dia enggak, ini mah kan udah selesai kan gitu. Ada, ya selesai kan gitu. Ini mah pikirin, timbang-timbang segala macam, pertimbangan banyak kan gitu. Yang penting harus kayak gitu, harus jangan ditengok-tengok. Jangan ditengok-tengok. Artinya kalau misalnya kalau misalnya ketahuan ya sudah harus selesai gitu. Kalau misalnya enggak ya diterusin lah. Nengokin lagi. Kalau maksudnya HP saya meninggal 3 bulan dan kenapa? HP kita kan kalau kata 3 bulan dalam keadaan Sakit itu. Ya, apa gimana? Putih. Janganlah. Ya mudah-mudahan Allah nggak kasih kita cobaan kayak gitulah gitu. Tapi paling tidak kasus-kasus begini terjadi gitu. Dan itu terjadi, ketika itu terjadi ya sudah mohon maaf, kita ya laki-laki gitu loh. Gitu. Ya bagian kagak laku namanya tetap punya harga diri namanya gitu.
Ya. Oke, jadi artinya kembali tadi cerita ini ketika ingin ditimbang-timbang mana yang lebih diutamakan antara istri ataukah orang tua, seolah-olah kan begitu. Ya. Jadi kalau cerita pintu surga kemarin, ya sebetulnya ya di tempat lain pun banyak pintu surga gitu. Jihad pintu surga, ya. Berbuat baik sama tetangga pintu surga, ke masjid pintu surga, pintu banyak pintu surga gitu. Baik sama istri pintu surga. Baik sama istri pintu surga. Gitu. Ya kan? Jadi artinya semua pintu surga itu banyak. Makanya tadi dibilang yang paling gampang, yang paling mudah pintu surga itu ada di orang tua. Jadi ausat itu maksudnya ausat tengah-tengah itu maksudnya paling gampang, pintu surga yang paling mudah itu. Kalau semua manusia bisa ya, semua orang bisa. Apanya? Dia berbuat baik kepada orang tua. Iya, kudunya begitu. Apa kan nggak? Nggak pakai modal. Kudunya begitu, kudunya. Gitu. Ya. Jadi, nah itu makanya saya bilang tadi ketika kita merefleksikan ke diri kita, berkaca ke diri kita pribadi, seandainya anak kita kayak gitu kasusnya, ya, meskipun kita bilang sekarang, saya selalu sampaikan, mohon maaf ini orang yang udah punya mantu, ya, saya bilang jangan pernah ikut campur urusan anak, biarkan mereka bebas mengurus urusan mereka. Apalagi yang baru punya mantu baru. Apalagi punya mantu baru, jangan pernah intervensi. Ya, dia pengen beli ini, udah urusan kamu, dah kamu yang Kan ada orang masalah pulang istrinya apa keluarganya di orang tua mamanya baru ada bilang jadi baik aja sama orang tua ngomongnya kayak begitu kan orang tua. Iya, makanya baik. Jangan orang jadi pusing juga orang tua kan. Iya, ya makanya artinya diupayakan ya orang tua jangan banyak intervensi urusan keluarga tuh. Jadi kalau banyak intervensi ujungnya nanti begini bakalan gitu. Ya, ujungnya bakalan gua kagak sempat sama laki lu. Gua kagak sepakat sama bini lu. Kan gitu ujungnya, kan gitu ujungnya. Orang mantunya kawin lagi. Gitu kan. Lah iya enggak lagi. Gitu. Ya biar dia urusan dia, itu surga dia. Gitu. Kita tinggal ketunggu aja, kecuali memang bahkan nauzubillah min dzalik ya. Bahkan ketika misalnya suaminya kagak bener ya kasarnya itu surga dia. Surga anak kita. Gitu. Bakti dia kepada suaminya itu justru amal soleh dia itu akan berimbas kepada kita, ke orang tua. Nah itu yang hampir kita semua jarang sadar tuh. Gitu. Mampu nggak gitu. Nah itu, jadi kesolehan anak kita itu akan berbalik, ya berdampak kepada kita. Nah iya. Jadi kalau kitanya malah udah ngubek-ngubek gitu, itu ya cuman kan beda lagi nanti masalahnya seperti Sayyidina Umar ini kan, ya alhamdulillah Allah kasih contoh kan gitu. Ternyata terjadi gitu. Antara Sayyidina Umar dengan Sayyidina Abdullah kan gitu. Nah, tahu-tahu anak memang begitu dari sono berani sama orang tua mah gitu. Sayyidina Umar sampai berani sama Sayyidina Umar. Anaknya berani. Setan takut dia. Lah iya setan takut. Dan Sayyidina Umar trek gitu loh. Katakan Sayyidina Umar begitu kan. Ada Umar udah ke anak ya orang tega juga ngadu Rasul. Kata Sayyidina Abdullah kan udah kan gitu. Anak doang yang ngebantai ya. Anak mah orang tua kan diajak kan bilang kan bahkan orang tua itu Lah iyalah. Nah gini kan kalau istri sama suami nih orang tua kan tergantung kalau suaminya mengizinkan banyak yang orang tua gitu kan. Iya. Kalau istri jangan gitu. Ada yang latih gitu. Lah iya. Benar. Sampai orang tuanya mati nggak dilihat tuh kebaikan orang tuanya. Iya. Sampai kayak gitu itu. Orang tuanya juga gara-gara anak ngurus sama suami. Nah itu yang cerita masyhur tuh. Orang tuanya masuk surga gara-gara anaknya ya taat sama suaminya. Emang suaminya itu yang geblek gitu. Nah, itu kelewatan ya gitu. Lah iya makanya kan itu kelewatan tuh, tapi tetap aja
Islam itu melihatnya bukan suaminya yang kelewatan, tapi justru ketaatan si istrinya, kan gitu yang dilihatnya. Hah? Kayak gitu dia berdua. Suaminya pergi nggak mau nyari, maksudnya gimana? Saya nantinya lebih jauh perantau, Ah. istrinya tetap aja pengennya sama orang tuanya. Iya gitu. Jadi kata suami, harusnya kan istri nurut, suaminya ngerantau. Kata suami jangan kemana-mana neng, kalau abang belum pulang. Jadi nggak kemana-mana tuh. Bapaknya sakit, mau meninggal, saya nggak boleh kemana-mana oleh suami saya. Gitu. Nah itu ketaatan dia sama suaminya, ya. Orang-orang masyarakat, orang kampung situ ngomong itu anak durhaka kan gitu. Tapi ternyata kata Nabi enggak, dia masuk surga bapaknya karena anaknya taat kepada suaminya kan gitu. Itu meskipun tadi kita bilang ini lakinya yang geblek gitu kata kita. Enggak di sini ya. Gini. Sini bukan sini. Jangan sampai mertua ngomel-ngomel. Tadi Iya. walaupun laki geblek ya, istri mah tetap perlu taat ya. Lah iya. Jadi ketaatan istri itu akan membawa dampak kebaikan kepada orang tuanya. Makanya saya bilang tadi kita nanti kalau punya mantu, nah jangan terlalu intervensi. Ya, mereka punya urusan mereka sendiri. Kalau mereka minta pendapat kita kasih. Kalau nggak biarin aja. Tapi kalau sampai kepada titik yang ini terjadi, ya, nauzubillah min dzalik gitu, kayaknya kita ribet juga kalau udah begini kasusnya. Wah, gersek banget sama mantu gua, bingung kan kita. Kalau kita demen, Lah iya, anak kita teman lagi. mana? Lah iya. Terusin. Hah? Juga. Terusin juga, saya di nomor kagak, saya di nomor mah kagak, gua kagak mau pokoknya. Umar mah jagoan. Hah? Umar mah jagoan mana. Lah iya kan meskipun jagoan sama anaknya kagak nggak bisa melawan kan? Kalau kita menyerah aja biarin datang mah. Kalah. Kalau Gitu. demen mah. Nah, saya di nomor nggak kalah. Intervensi orang tua ke anak itu. Nah iya makanya saya bilang diupayakan jangan sampai ke sana. Tapi jika pun terjadi ini kasusnya gitu maksud saya. Hah? Jadi ini bukan tadi kan tanya kasuistik kan gitu kan ceritanya. Ya benar. Lah iya jadi ini kasuistik Pak gitu. Jadi per case gitu. Dan ini kejadian ini jarang terjadi tapi ada gitu maksudnya. Dan jangan akhirnya ini dijadikan sebagai patokan. Kenapa? Karena ini adalah kasuistik. Ya bukan. Umar kalau kita makanya udah rendah sama bukan jadi benar. Lah iya makanya gitu. Kita makan kita yang ngalah tadi kata Bang Haji Adam kan. Gitu. Walaupun nggak kalah seperti Umar tuh boleh ya. Ya silakan aja. Derita lu kan gitu ujungnya kan. Lah, jangan kita mah apa namanya ngalah juga sama anak tapi diomongin baik itu anak kan salah jadinya. Lama terusin. Lah iya tapi ngomong baik ke semua banget kan. Tapi nya disuruh terusin. Gurunya kalau udah suruh terusin udah jangan diomongin lagi. Gitu. Lah baru tuh apa kata Bang dia. Nah ya udah jangan apa kata gua aja kan udah kemarin kata bapak suruh terusin. Gitu. Terus Lah iya. Makanya Sayyidina Umar nggak kalah set. Gitu. Laporan ke atasannya kan. ya Panggil dah. Gitu. Ngalah juga tuh anaknya. Hah? Lah kan tolik kan bisa cerai, malah langsung ceraiin. Lah kan cerai berarti udah. Hah? Mau nyari? Kalau yang meninggal dunia gimana? Apanya bang? Misalnya istrinya meninggal dunia, Nah, terus 5 hari dapat jodoh. suaminya. Suami itu bang, istri masih ada juga masih udah boleh nikah lagi bang suami mah. Apalagi 5 hari istri meninggal gitu, boleh nikah boleh. Suami ya. Masih melek ya. Iya. Masih melek ya boleh ya. Iya. Cuman emang ya kudunya mah gitu, kudu cerita perasaan ini mah.
perasaan sama mertua, sama keluarga mertua, nah, Ngumpet-ngumpet dah. ya, perasaan sama ngumpet dah, gitu. Lah nggak apa-apa, laki mah nggak ada masalah. Masalah lah. Nah, dia tinggal di rumah mertua. Dia Masalahnya di mana, Ji? tinggalnya di rumah mertua kan masalah kalau gitu. Oh, ya nggak apa-apa, emang rezekinya di situ. Kan kata bapak begitu kan, jadi kan rezeki saya di situ katanya gitu. Bapak belum 7 hari udah nikah lagi deh sama bego. Ya terserah mau dikatain bego kayak mana. Lah, Aduh jawaban dikit gitu. ya enggak, ini cerita hukum masalahnya ya. Beda sama cerita, nanti cerita adab, cerita apa namanya, tata krama, itu lain lagi ceritanya. Ya, kalau cerita hukum nggak ada masalah, gitu. Ya, nah, termasuk ini si perempuan itu kita disuruh menceraikan istri kita oleh orang tua, kasarnya. Tadi saya bilang kenapa kita jangan intervensi, karena nanti kalau kita intervensi, kata kita suruh ceraiin, nah yang harus dia pilih adalah orang tua, itu masalahnya. Iya. Dan kita bukan juga kita nggak mau tahu urusan anak, urusan mantu, bukan, jangan salah juga. Nikah juga harus izin orang tua juga. Wajib lah. Orang tua kita setuju, suruh train lagi. Ntar. Nah, iya. Gitu. Apalagi yang nikahnya diurusin apa semuanya dari orang tua kan? Bukan, nikah dari orang tua akhirnya. Berarti nikah sendiri belum, Pak? Nikah hasil usaha sendiri gitu. Telat udah. Hah? Udah telat. Emang ada istilah telat ya? Agak ada, Pak. Enggak ada ya? Nggak ada. Jadi bapak nikah usaha sendiri belum kan? Itu semua dimodalin, nikah karena dimodalin. Modal diri lah. Terus sendiri. Bukan orang tua nggak ngasih orang. Sombong amat. Kalau gitu yang dimodalin belum kalau gitu. Udah hilang modal. Jadi korek-korek dulu. Jawab dah. Hanya berdua dibeliin kursi mukasola. Bagus lah itu, itu kursi di surga itu. Oke, jadi ini apa? Tiba-tiba ya kalau kita ingin catatan Imam Ghazali itu kan tadi ceritanya perang, orang pengen perang punya ibu enggak, urusin ibumu, pengen perang punya orang tua enggak, urusin orang tuamu. Tiba-tiba sekarang cerita Ini punya bini disuruh ceraiin sama bapaknya, kan gitu. sampai segitunya bapak ya. Nah itu kan ceritanya kayak seolah-olah kayak loncat kan gitu. Kalau kita lagi baca buku nih, tiba-tiba ceritanya, nah kalau kemarin nih ada apa nih, kan gitu. Masih ada bukan orang tua. Ya ini maksudnya masih cerita, kan ceritanya masih cerita birrul walidain kan gitu. Jadi berbakti kepada kedua orang tua itu sampai kepada titik orang yang paling kita cintai sekalipun nggak boleh mengalahkan Orang tua. orang tua. Itu maksudnya. Oke. Nakifuna walhamdulillah wallahu a'lam bissawab. Allahumma rahamna bil Qur'an